Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Munir Daliman. Minggu yang ke-15 kita beribadah di rumah kita masing-masing pada tanggal 28 Juni. Mari kita akan mendengarkan kelanjutan pelajaran kita tentang kabar baik yang saat ini saya beritakan, yaitu kemarin saya menyampaikan ada dua macam kabar baik. Kabar baik dari Yesus Kristus atau tentang Yesus Kristus. Yang pertama, yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saya akan menyampaikan bahwa hari ini kedatangan Yesus pertama kali adalah membawa misi kerajaan Allah atau kerajaan surga. Saudara-saudara, kemarin saya sudah membahas. Hari ini saya ingin menegaskan bahwa saya memberi tema di dalam itu adalah kabar baik yang terlupakan. Mengapa? Karena memang ini penting sekali. Kita perlu melihat misi utama kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini. Selama 3,5 tahun pelayanannya, dia memberitakan Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah. Bahkan di tempat lain disebut hanya Injil saja, saudaraku. Baru terakhir, lalu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah jalan keselamatan dengan cara dia mati di kayu salib. Tetapi kerajaan surga yang diberitakannya adalah tujuan hidup kita. Goal hidup seluruh manusia, semua umat manusia. Semuanya harus masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya sebelum dia mati di kayu salib penebus kita, Yesus memberitakan kerajaan surga itu. Supaya tujuan kita sampai pada kekekalan di surga. Saudaraku, saya sudah membahas beberapa minggu yang lalu bahwa kerajaan surga itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Yesus Kristus sejak dia dalam pencobaan di padang gurun. Juga kepada Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3 ayat 2. Dalam Matius pasal 4 ayat 17, semua wahyu pertama kali yang diterima oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus adalah tentang kerajaan surga. Lalu Yesus berkata juga di dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lalu Markus juga mengatakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku diutus. Nah, banyak hal yang dikerjakan oleh pelayanan Yesus. Saya katakan hampir 99% pelayanan Yesus memproklamasikan kerajaan surga. Ada 3 macam proklamasi yang dibuat oleh Yesus. Proklamasi yang pertama adalah tentang Injil kerajaan surga atau Injil Yesus Kristus. Proklamasi yang kedua adalah tentang kuasa. Ketika dia mengutus murid-muridnya, diproklamasikan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus memproklamasikan bahwa Yesus selalu menyertai mereka, selalu berada dengan mereka. Nah, saudara, pagi ini saya ingin kita sungguh-sungguh melihat misi kedatangan Yesus Kristus ini yang begitu penting, begitu utama, saudaraku, yaitu membawa misi kerajaan surga. Dalam Matius itu ada 13 macam perumpamaan tentang kerajaan surga, ya. Dalam Matius itu dari pasal 13 itu ada perumpamaan tentang benih yang ditabur yang pertama. Yang kedua, ragi dalam adonan. Yang ketiga, biji sesawi. Perumpamaan tentang kerajaan surga biji sesawi. Yang keempat, tentang ragi, saudaraku. Tentang harta yang terpendam, mutiara yang indah, pukat yang dilabuhkan. Pukat yang dilabuhkan melambangkan suatu saat akan penjaringan umat manusia. Ada ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang jelek akan dibuang, yang jelek-jelek, lalu yang bagus-bagus akan dimasukkan ke dalam lumbung. Itu ilustrasi tentang orang masuk surga nanti. Lalu yang keempat tentang pengampunan, yang kedelapan tentang harta yang lama dan harta yang baru. Lalu berikutnya adalah tentang perumpamaan tentang hutang, bagaimana ada orang yang berhutang tentang kerjaan. Ada 10 gadis, ada talenta, ada perumpamaan rumah. Tuan rumah mencari pekerja juga. Jadi ada beberapa macam perumpamaan-perumpamaan itu semua diungkapkan oleh Yesus tentang kerajaan surga. Bahkan di dalam Matius pasal 13 yang seringkali saya ulang-ulang ini adalah ayat 35. Maka genaplah firman yang disampaikan
oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Di ayat-ayat lain dikatakan kerajaan surga tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudaraku, selama 40 hari setelah bangkit juga, Yesus terus memberitakan Injil kerajaan Allah itu kepada murid-muridnya. Dia mengatakan waktu Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 itu. Jadi misi utama, inti utama pelayanan Yesus, khotbah Yesus, semuanya memberitakan kerajaan surga. Dalam khotbah itu, dalam pemberitaan itu, lalu Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan orang, Yesus mengusir setan, Yesus memberkati orang. Jadi yang utama itu bukanlah soal makanannya, yang utama bukanlah soal kesembuhannya, yang utama bukan soal diberkatinya, yang utama bukan soal kelimpahannya, yang utama bukan soal berkat-berkat secara jasmani atau kelimpahan itu. Karena apakah gunanya itu jika tidak masuk surga, saudaraku? Tetapi yang utama itu adalah orang menerima kerajaan surga, mempercayai kerajaan surga, hidup dalam kerajaan surga. Lalu di dalam kerajaan surga itu dia menikmati segala yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa penting misi kerajaan surga itu. Berdoa pun diajarkan oleh Yesus supaya kita berdoa agar kerajaan surga datang di bumi ini seperti yang ada di surga sana. Kalau kerajaan surga datang di bumi ini, maka saya percaya ada 4 hal yang berdampak tentang misi kerajaan surga itu adalah kerajaan surga itu atau kabar baik itu selalu datangnya dari Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang kedua, kabar baik tentang kerajaan surga itu adalah selalu berdampak masa kini. Jika kita menerima, mendapat, memiliki, mengalami hidup dalam kerajaan surga, berdampak masa kini. Oh saudara, luar biasa. Sungguh akan menikmati seluruh janji Allah. Bahkan dan berdampak juga masa yang akan datang, yaitu kita masuk dalam kekekalan hidup kekal, lalu kita juga bisa memberita bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah ciri-ciri kerajaan surga itu adalah selalu ada kebenaran, selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus, bukan yang lain. Dan yang keempat adalah kerajaan surga itu, ciri kerajaan surga itu adalah ada tanda dan kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi saudaraku, jika kita menemukan, kita merindukan, kita memperoleh dan hidup dalam kerajaan surga ini, kabar baik tentang kerajaan surga, maka seluruhnya akan menjamin hidup kita. Saya rindu saudaraku, kita akan melihat juga bagaimana Yesus lalu mengutus murid-muridnya. Saudara, kita akan bacakan dulu satu ayat saja di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 6, ayat 7. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi di dalam ayat 1 itu Yesus mengutus muridnya dan memberi mereka kuasa. Oh saudaraku, pergi untuk memberitakan kerajaan surga, diutus, diberi kuasa. Saudara, saya sudah memberi kesaksian minggu yang lalu bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di STTKDC, yang sangat-sangat mungkin menurut logika dan pikiran kita tidak mungkin terjadi, tetapi Tuhan bekerja luar biasa. Dan satu kata yang penting, ayat yang terakhir yang saya ingin beritahu kepada saudara adalah Matius pasal 24 ayat yang ke-14 itu. Saya ingin, atau mungkin kita baca dulu Matius pasal 21 ayat yang ke-43 supaya kita memahami ini. Yesus berkata Matius pasal 21 ayat 43, karena begini, kerajaan surga sudah disingkapkan, sudah diungkapkan, diberitakan, dibuka rahasianya oleh Yesus Kristus, sudah diberitakan oleh Yesus Kristus. Tetapi kerajaan surga itu sudah disiapkan atau sudah tersembunyi oleh banyak orang atau tidak diberitakan selama berabad-abad bahkan ribuan tahun. Sampai hari ini pun mungkin juga kerajaan surga ini tersembunyi, jarang diungkapkan oleh orang-orang. Padahal Yesus datang, tadi saya katakan, Yesus mengungkapkan, menyampaikan berita rahasia tentang kerajaan surga ini. Dan jika kita tidak menerima berita, mendapat berita tentang kerajaan surga dan tidak hidup dalam kerajaan surga, maka Matius pasal 21 ayat 43 itu mungkin akan terjadi kepada kita.
Ya, silakan Matius pasal 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jika kita tidak hidup dalam kerajaan, tidak memiliki kerajaan ini, tidak mengalami kerajaan itu, bahkan tidak berbuah, tidak menghasilkan buah kerajaan itu, dengar baik-baik, ini Yesus tidak main-main, maka kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Haleluya. Diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka seringkali saya bergurau, bercanda gurau kepada STT, kepada gereja-gereja. Kalau saudara tidak hidup dan memberitakan kerajaan Allah itu, mengalami bahkan memperoleh buah kerajaan itu, maka kerajaan itu akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, ayat terakhir saya ingin kita mendengar, saya akan bacakan di dalam pasal 24 ayat yang ke-11 daripada Matius itu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jika kita memproklamirkan, mengajarkan, mendeklarasikan, memproklamasikan kerajaan Allah ini, dan jika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, bagi semua bangsa, maka kesudahan alam ini akan berakhir. Jangan memberitakan kedatangan Tuhan kalau saudara tidak, yang kedua kali maksudnya, kalau saudara tidak memberitakan kerajaan surga. Terima kasih, salam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.